Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya sendiri, Akmal SPD dari SD Negeri Arakondo dan rekan Saya Maida Fitri dari SMK Negeri 1 Simpang Ulim. dan juga rekan saya. Saya Ratna Dewi dari SD 1 Simpang Ulim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Akmal. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bagaimana kabarnya Pak Akmal? Alhamdulillah Bu, Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah Pak. Di sini kita akan melakukan coaching, betul? Betul sekali Bu. Di sini saya akan menjadikan observer ya Pak. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu udah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Jangan lupa Pak ya, saat proses melaksanakan coaching ini Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan proses, kreatif, dan kemaksimal potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan Pak ya. Boleh Bu? Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Baik Bu, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara spesifik adalah yang mendengarkan aktif Ibu. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun saya nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya Pak? Indikator ketercapaiannya yang saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang harus dilakukannya. Baik, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya untuk sebelumnya Bapak melakukan coaching, dan semoga nanti saat Bapak melaksanakannya coaching, Bapak selalu mengingat ya Pak dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat mencoba coaching ya Pak. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Maida. Waalaikumsalam Pak Akmal. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Akmal. Baik Bu, katanya Bu Maida ada yang mau dibicarakan ya? Iya Pak Akmal. Lanjut. Baik Bu Maida. Assalamualaikum Bu Maida. Waalaikumsalam Pak Akmal. Bagaimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Akmal. Bu Maida katanya mau ada yang dibicarakan ya? Betul Pak Akmal. Kira-kira saya yang ingin saya bicarakan itu kira apa ini kita ada waktu 15 atau 20 menit Pak. Ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Bapak berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, yang setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya itu masih monoton Pak. Kemudian masih menggunakan metode dan model pembelajaran yang konvensional, yaitu dengan metode ceramah. Jadi terkadang membuat siswa-siswi di sekolah saya, apalagi saya sebagai SMK yang teknik, jadi mereka sangat bosan dengan pembelajaran
uh, kawan saya itu. Yang saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif gitu, tidak memungkiri pada zaman sekarang itu ya Pak, perkembangan teknologi yang begitu pesat dan kita sekarang dituntut juru 4.0 ya Pak, yaitu milenial ya, dengan kerjasama dengan industri. Pada zaman sekarang itu perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali. Sesuai dengan perubahan zaman, maka seharusnya rekan-rekan guru bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan zaman gitu Pak. Baik Bu Maida, jadi Ibu Maida ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 menit, itu apa sih harapan Bu Maida? Harapan saya ingin mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan saya di sekolah supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya dan model pembelajaran yang akan dilaksanakan sehingga siswa-siswa saya di sekolah tidak membosankan. Seperti itu Pak. Baik, berarti perubahan apa yang Bu Maida inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model media pembelajarannya lebih bervariatif, seperti misalnya menggunakan metode-metode PJBL atau dengan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang ini. Kalau ada Quizzes, ada aplikasi Canva, kemudian ada aplikasi Mentimeter dan Padlet, itu yang jauh dengan setelah itu ada juga PowerPoint juga Pak ya, sudah cukup bagus. Seperti itulah Bu, Pak kira-kiranya. Baik, intinya Bu Maida ingin penyampaian materinya lebih variatif ya. Iya. Jadi misalnya itu ada kondisi yang idealnya ada level 1 sampai 10. Kira-kira di sekolah Bu Maida itu ada level berapa? Saya sekarang sudah mencapai kira-kira 6 Pak. Baik, berarti sudah level 6 Bu ya. Iya. Nah, kira-kira kalau ingin ditingkatkan itu ke level berapa ya Bu? Kalau bisa ingin diterapkan itu ke level 9. Baik Bu ya. Bu Maida ingin dari level 6 ke level 9. Nah, kira-kira Ibu pilih ada ide atau rencana mau berbuat apa terhadap rekan guru di sekolah Bu Maida? Ada Pak. Ya sebenarnya itu masih saya pikirkan Pak ya. Apa mungkin saya membuat pendampingan atau monitoring saja gitu kepada rekan-rekan rekan sejawat saya secara bergiliran ya Pak. Baik Bu. Jadi rencananya akan mengadakan mentoring ya Bu atau pendampingan individu. Nah, adakah lagi strategi lain selain mentoring Bu? Saya rencananya akan konsultasi dengan terlebih dahulu ya tentunya kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah. Kemudian saya berkolaborasi juga dengan jurusan-jurusan yang ada di kepala jurusan yang ada di sekolah saya, karena saya SMK Pak ya. Jadi untuk membuat workshop itu perlu adanya kolaborasi dengan semua pihak, seperti itu Pak. Nah, kira-kira di antara kedua pilihan tadi, mana menurut Bu Maida yang guru-guru sekolah itu lebih senang mengikuti yang mana? Metode-metodenya akan lebih tepat digunakan dengan kondisi guru yang sudah senior itu workshop ya, dan tidak dilakukan tidak terlalu lama. Jadi sedikit saja langsung bermanfaat Pak. Jadi baik, Bu Maida berarti memilih itu workshop ya? Iya. Baik. Nah, ini kira-kira kapan dilaksanakannya Bu? Saya akan melaksanakan minggu depan ini Pak. Baik, minggu depan ya Bu ya? Iya. Nah, adakah yang nanti akan membantu Ibu dalam pelaksanaannya? Ada. Rekan-rekan saya yang tentunya yang sudah dari jurusan kami, karena ada jurusan teknik jaringan komputer,
atau komputer jaringan, itu yang pastinya saya akan meminta IT-nya dari Ibu, ada namanya Ibu Hastuti. Dia sebagai dalam menyediakan media pembelajaran itu workshop nanti. Baik Bu Maida, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Nah, yang tidak sabar lagi saya akan mendengarkan cerita Bu Maida ke depannya. Apakah Bu Maida berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira nih yang Bu Maida dapatkan dari perbincangan kita hari ini apa Bu ya? Yang banyak ya Pak, yang selama perbincangan kita ini yang saya dapatkan gambaran Bapak tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan itu mengubah proses pembelajaran menjadi kreatif, inovatif dengan metode monitoring tadi Pak ya. Baik Bu Maida, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti ya minggu depan tentang aksi yang sudah Ibu Maida lakukan. Nah, terima kasih saya sampaikan. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Akmal, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator pencapaian yang Pak Akmal lakukan. Dari indikator pencapaian yang diinginkan Pak Akmal tadi, sebelum melakukan coaching apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Akmal terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah saya tadi sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita ya Bu. Menanyakan tujuan, kemudian menanyakan informasi yang terkait dengan permasalahan, dan kemudian juga saya sudah menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilakukan coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Pak Akmal ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Selamat ya Pak Akmal. Di sini sebelum kita akhiri, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Pak. Dari yang sudah Bapak lakukan ini, tadi kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan coach sehingga saya dapat menggali informasi lagi di dalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali ya Pak. Tadi padahal sudah menerapkan tirta itu sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Akmal sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan, seperti itu Pak. Luar biasa. Bapak ingin lebih menggali lagi ya Pak. Semoga nanti ke depannya Bapak lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak, dengan berbagai pengalaman lagi. Oke, kalau begitu Pak Akmal cukup sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.